Juara 1. Jeng jeng. Jeng jeng. Selamat kepada nomor undi 3. Ya, nama Bapak Irwan Sutumorang dari lingkungan Santo Dionysius. Bapak Bapak Irwan Sutumorang bersiap bangun di tempat dari beberapa tahun lalu, Bapak ketika masih hidup dan cukup sehat, bersama Ibu beberapa kali datang mengunjungi saya, abang, kakak, dan adik yang kuliah dan bekerja di Pulau Jawa waktu itu. Bahkan sampai saudara-saudari saya ini berkeluarga di sana, mereka beberapa kali berkunjung. Mereka pun menginap di tempat kos kami atau di rumah keluarga atau juga di beberapa penginapan yang berbeda. Lucunya, baru sehari mereka datang, sudah langsung minta pulang. Tidak betah. Ketika ditanya kenapa, jawabnya selalu, "Nunga masih ombak bulan hujan, sudah rindu pulang ke Pematang Siantar." Walaupun di tempat penginapan yang lumayan enak, tetap saja tidak betah dan selalu bilang, "Kita berdua tinggal di Jakarta, lebih nikmat di rumah sendiri, walaupun cukup sederhana." Mengapa tinggal di rumah selalu lebih membahagiakan dan dirindukan dibanding dengan tinggal di penginapan sementara? Saudara-saudari dan keluarga berduka yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya dari manakah asal kita? Di manakah sesungguhnya tempat tinggal atau rumah kita yang membahagiakan itu? Kita ada di bumi ini untuk mengenal dan mengasihi Allah, melakukan yang baik sesuai kehendaknya, dan untuk kembali ke surga suatu hari nanti. Menjadi manusia berarti berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Asal muasal kita jauh melampaui orang tua kita. Kita berasal dari Allah yang darinya segala kebahagiaan surga dan bumi berasal, dan kita diharapkan tinggal dalam rahmat-Nya yang abadi dan berkat-Nya yang tiada kesudahan. Untuk sementara ini, kita tinggal di dunia ini sebagai persiapan. Dibandingkan dengan kekekalan, hidup di bumi ini sangatlah singkat. Bumi hanyalah tempat tinggal sementara. Kita tidak akan lama berada di sini. Ini bukanlah rumah permanen atau tujuan akhir. Kita hanya numpang lewat. Kita hanya berkunjung di bumi ini. Kita peziarah. Fakta bahwa bumi bukanlah rumah kita menjelaskan mengapa sebagai pengikut Kristus itu kita juga mengalami kesulitan, penderitaan, kehilangan orang yang dicintai, dan penolakan di dunia. Itu menjelaskan mengapa sebagian dari janji-janji Tuhan kelihatannya tidak digenapi, sebagian doa kita kelihatan tidak dijawab, dan sebagian situasi kelihatan tidak hadir. Agar kita tidak terlalu terikat pada kehidupan di bumi, Tuhan mengizinkan kita untuk merasakan banyak ketidakpuasan dalam hidup ini. Kita tidak sepenuhnya bahagia di sini, karena memang tidak seharusnya. Bumi bukanlah rumah kita yang sesungguhnya. Kita diciptakan untuk sesuatu yang lebih baik. Memang ada saat-saat bahagia kita di sini, tetapi tidak ada yang dapat menyamai apa yang telah direncanakan Tuhan untuk kita, yaitu kebahagiaan kekal di rumah Allah. Kebahagiaan kekal ini seperti apa? Kebahagiaan kekal ini karena kita dapat memandang Allah dan digabungkan dengan kebahagiaannya. Dimasukkan ke dalamnya, kita akan mengalami kebahagiaan tanpa batas yang melampaui pemahaman manusiawi. Dengan bantuan Allah suatu hari nanti kita berada di surga. Maka yang terjadi di sana adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia,
semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, seperti yang dituliskan oleh 1 Korintus 2 ayat 9. Saudara-saudari dan keluarga berduka yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah cara kita menuju rumah Bapa yang penuh kebahagiaan kekal itu? Proses kematian membawa kita menyerahkan diri ke dalam tangan-Nya. Seorang yang meninggal tidak pergi kemana-mana selain pulang kepada Allah yang menciptakannya. Pada saat kematian, kita tidak meninggalkan rumah, tetapi pulang ke rumah. Di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal telah disediakan untuk kita, supaya kita dapat menemukan jalan kembali kepadanya. Allah mengutus putranya yang membebaskan kita dari dosa, melepaskan kita dari yang jahat, dan memimpin kita menuju hidup sejati. Dialah sang jalan dan kebenaran dan hidup. Di ayat 2 dan 3 Injil tadi, Yesus juga berkata, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Tuhan telah menyediakan tempat tinggal abadi untuk saudara kita yang meninggal ini. Yesus datang dan akan membawa kembali dia ke sana. Oleh karenanya, dia akan berbahagia. Demikian juga kita. Lewat Injil ini juga Yesus juga mau menguatkan keluarga yang berduka. Dia berkata, janganlah gelisah hati, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Allah. Berbahagialah kita yang memiliki iman percaya Allah pencipta dan Yesus Kristus putranya. Dengan iman kita mempercayai Allah, mengakui kuasanya, berserah diri secara pribadi kepadanya. Kita percayakan kebangkitan orang mati, karena Kristus telah bangkit dari maut, hidup selamanya, dan membuat kita ambil bagian dalam kehidupan kekal. Dalam kebangkitannya, Yesus menunjukkan bahwa Dialah Tuhan atas kematian. Maut juga tidak berkuasa lagi atas kita yang menjadi milik Yesus. Sabdanya patut dipercaya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Saudara-saudari dan keluarga berduka yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita menanggapi keadaan saat ini? Saya telah lama mengenal saudara kita yang meninggal ini. Dia adalah seorang suami yang baik bagi istrinya, karena dia mencintainya sepenuh hati dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Dia juga seorang ayah yang bijaksana, menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Dalam kesederhanaannya, dia selalu hidup dalam Tuhan, baik dalam pekerjaannya, lewat pelayanannya di gereja maupun di masyarakat. Banyak nilai-nilai hidup yang kita patut teladani dari dia. Bagi istri dan anak-anak yang sedang berduka, secara fisik kita tidak akan berkumpul lagi dengan beliau, tetapi hati kita menjadi damai karena tahu bahwa orang yang kita cintai ini kembali ke rumah Bapa. Sesekali dengan memandang foto-fotonya selama hidup akan memberi kenangan indah, sehingga kita tetap merasa bahwa dia hidup bersama kita. Saya percaya semua yang telah dilakukannya, kasih dan nilai-nilai hidupnya yang telah ditanamkan untuk kalian, akan selalu hidup dan berbuah dalam hati dan pikiran. Melalui apa yang ditinggalkannya, dia yang tidak kelihatan menjadi kelihatan selalu. Allah menunjukkan kepada kita dalam Yesus Kristus kedalaman cintanya yang penuh belas kasih. Melalui Yesus Kristus, Allah yang tak kelihatan menjadi kelihatan. Dia menunjukkan betapa dia cintanya kepada kita. Dia menanggung seluruh beban kita, mengiringi setiap langkah kita, mendampingi ketika kita ditinggalkan, ketika kita menderita dan takut menghadapi kematian. Dia juga mendampingi ketika kita tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Dia akan membuka pintu bagi kita menuju pada kehidupan. Keluarga yang berduka, demi kebahagiaan sejati, hiduplah selalu dalam pengharapan, mempercayai apa yang dijanjikan Allah bagi kita dalam Yesus Kristus, meskipun kita belum melihatnya. Mempercayai Yesus yang datang kembali dan membawa suami ayah kita itu ke tempatnya. Roh Kudus diberikan pada kita
agar kita dapat dengan sabar berpengharapan dengan kebenaran. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, saat seorang manusia meninggal, dia tidak mampu lagi melakukan apapun untuk dirinya. Namun kita yang masih hidup dapat menolong jiwa-jiwa orang beriman yang sedang dalam penyucian. Kasih kita menjangkau, tidak terbatas hingga ke dunia orang mati. Santo Yohanes Chrysostomos berkata, janganlah kita enggan membantu mereka yang telah meninggal dunia memberikan doa-doa untuk mereka. Jadi melalui kuasa doa-doa dan perbuatan baik kita, terutama melalui Ekaristi Kudus, kita mohon rahmat bagi saudara kita yang meninggal ini. Semoga saudara kita ini akan digabungkan dengan kebahagiaan kekal di rumah Bapa. Amin. Ini tetap konsisten juara 1 penyisian dan final. Selamat kepada panitia. Terima kasih. Juara 2. Mantap. Terima kasih. Oke.